Om Swastiastu. Halo sahabat Empu Keturan, berjumpa lagi bersama saya Raini Mahesa dalam Top Talk On Point. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali dan juga sangat kompeten dan linear dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang membangun harmoni untuk peningkatan profesionalisme penyuluh agama. Dan kita ketahui dan kali ini kita lagi-lagi menjelajahi gagasan-gagasan cemerlang yang dapat membantu kita memahami pentingnya harmoni dalam konteks peningkatan profesionalisme penyuluh agama. Dan di sini kita selama beberapa menit ke depan bersama-sama kedua narasumber kita akan sharing dan juga berbagi wawasan dan pengetahuan mereka tentang penyuluh agama. Dan mungkin sahabat Empu Keturan di rumah belum tahu ataupun masih awam dengan penyuluh agama. Jadi langsung saja kita sapa kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Andus Imade Pasak selaku penyuluh agama ahli Madya, Koordinator Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat datang Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi geng. Baik, selanjutnya ada Ibu Cantik, ada Ibu Luh Sri Drupadi SPD selaku penyuluh agama ahli pertama, Koordinator Penyuluh Kecamatan Sawan. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Ge. Baik, mungkin kabarnya gimana nih Bu, Bapak, Ibu? Kalau saya baik, cuman akhir bulan gitu ya, menunggu tanggal 1. Oh gitu, menunggu tanggal 1 ya. Ibunya gimana nih kabarnya? Astungkare selalu sehat dan bahagia dan juga pasti tetap semangat menjalankan tugas. Baik, jadi patut dicontoh ya semangat dari Bapak Ibu di sini. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih peran dan juga cara membangun harmoni untuk peningkatan profesionalisme penyuluh agama. Mungkin sahabat Empu Keturan di rumah juga belum tahu kan apa itu penyuluh agama seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing dulu tentang secara umum apa sih itu penyuluh agama. Mungkin dari Bapak Pasak. Inggih, semua penyuluh agama kita tahu dari pemerintah kita Republik Indonesia, kita diberi tugas untuk ikut membangun bangsa. Kita tahu pembangunan bangsa itu terdiri apa, yaitu pembangunan fisik dan mental. Nah, kita penyuluh adalah salah satu lembaga yang diberi tugas untuk membangun mental bangsa Indonesia. Kalau kita di Hindu tentu bagaimana pembangunan Indonesia kita ikut nimbrung di dalamnya sebagai seorang penyuluh dan ikut membangun bangsa Indonesia, membangun agama Hindu sehingga mempunyai karakter yang baik sehingga mensupport pembangunan seperti itu. Dari Ibu ada tambahan? Baik, kita berbicara masalah peraturan Ge. Jadi secara umum penyuluh agama atau jabatan fungsional penyuluh agama menurut Permenpan RB nomor 9 tahun 2021, penyuluh agama adalah orang atau ASN atau pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan bimbingan secara agama kepada masyarakat, baik itu bimbingan melalui seperti rawas Pak Jero tadi, baik secara mental, spiritual dan juga ikut melaksanakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti ini Ge. Berarti penyuluh agama itu adalah orang yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti itu Bu ya. Jadi kalau untuk fungsinya sendiri, tupoksinya sendiri itu dari penyuluh agama itu apakah sama? Misalnya di penyuluh di kecamatan dengan kabupaten itu apakah sama Bu? Nggih, kalau tupoksi penyuluh itu sama, tetapi dikelompokkan menurut jenjang kepangkatan tentunya. Dibedakan makanya dalam tupoksi itu adalah tugas pokok dan fungsi. Tugas penyuluh itu apa dan fungsi penyuluh itu apa. Jadi kita mesti tahu dulu tugas pokok penyuluh itu apa. Itu terdiri dari 4 kelompok besar yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Nah, kalau kita jabarkan itu banyak sekali sampai terdapat ada kurang lebih 30-an item.
bagaimana perencanaan penyuluh gitu ya. Jadi direncanakan apa yang mesti direncanakan, kemudian apa yang diorganising. Nah, organising ini bagaimana penyuluh itu sesuai dengan tingkatan tadi. Apakah dia sebagai penyuluh pertama, kemudian tugasnya nanti seperti apa, kelompok apa yang dia bina, kemudian naik lagi sampai ke penyuluh utama itu tentunya. Nah, jadi inilah organisingnya. Bagaimana kita mengorganize istilah sekarang itu penyuluh-penyuluh dan tugasnya nanti apa. Itu ada di dalam perencanaan. Kemudian equating, actionnya apa? Action penyuluh itu pasti sudah pembinaan, penyuluhan, pembinaan kelompok, darmo, cane, segala yang berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan pembinaan itu. Kontrolnya apa? Evaluasi tentu. Bagaimana kita di lapangan dan lain sebagainya. Baik, kalau misalnya tadi Bapak menyinggung tentang Dharma Wacana. Dharma Wacana misalnya di setiap pura, misalnya di Pura Jagatnata, setiap purnama tilem itu apakah dari penyuluh agama sendiri atau bagaimana? Kalau kita kebetulan di Kabupaten Buleleng, penyuluh Kementerian Agama itu memang menjadi tugas kita, meskipun secara organisasi kan ada lembaga pura, umpamanya lembaga pura bisa saja menyerahkan kepada penyuluh agama, bisa saja menyerahkan kepada instansi termasuk kampus Setahun Bukuturan umpamanya, atau juga kepada kampus-kampus lain atau lembaga lain, apa Parisade dan lain sebagainya. Tetapi kita yang diberikan tugas itu kita mesti tanggung jawab. Kenapa? Karena memang itu job kita. Karena Dharma Wacana adalah salah satu tugas utama kita, bagaimana kita memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Demikian. Berarti itu kan salah satu cara membangun karakter masyarakat seperti itu ya. Kalau dari Ibu sendiri, menurut Ibu bagaimana sih cara kita sebagai penyuluh agama untuk membentuk karakter masyarakat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyuluh agama seperti itu? Baik, terima kasih ya Ge. Jadi sebelum kita mau gitu ya membangun karakter dari masyarakat yang akan kita bina, tentu saja kita harus melihat ke dalam diri dulu. Jadi penyuluh agama itu seperti ikan di akuarium seperti itu ya. Jadi setiap tindak tanduknya pasti ada yang menilai, pasti ada yang melihat, oh ternyata begini penyuluh agama kita sehingga pantas dijadikan contoh. Pantas dijadikan orang yang bisa diteladani oleh masyarakat. Jadi kalau menurut saya dan juga program dari kami, tentu saja atas tuntunan juga dari Bapak Korluh, kami dulu yang harus membangun karakter diri kami, sehingga untuk membangun karakter masyarakat itu sangat mudah seperti itu. Jadi cara kami adalah dengan melaksanakan berbagai macam bimbingan penyuluhan kepada anak-anak. Tentu saja karakter bangsa ini kalau bukan dari anak-anak, dari siapa dulu? Kan dari anak-anak dulu kita membangun karakternya. Nah, beberapa program kami itu ada yang kami laksanakan di panti-panti asuhan yang ada di seluruh Buleleng. Jadi kami menyasar anak-anak, utamanya asrama non formal, nggih. Jadi kami bergerak di panti asuhan yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Dengan cara itu kami bisa memberikan bimbingan kepada adik-adik kita sehingga kedepannya tentu saja karakter mereka terbangun, tidak hanya intelijensinya saja yang memang terasah lewat sekolah, tapi spiritualnya kami yang punya bidang. Mungkin seperti ini Berarti itu di panti-panti Bu ya. Kenapa memilih di panti untuk pertama? Misalnya kan ada juga di desa-desa seperti itu. Baik, terima kasih. Karena kalau misalnya kami ke desa, kami kan memang dilaksanakan di desa juga. Nah, sebelumnya kami kan harus koordinasi dulu, harus mencari peserta dulu, harus mengumpulkan anak-anak dulu kalau misalnya di desa. Tapi kalau di panti kami datangnya sore jam 4, jam setengah 5. Mereka itu sudah ada punya spend time ketika mereka sudah pulang sekolah. Dan di panti itu jadwalnya sudah teratur, adik-adik itu sudah teratur. Jadi ketika mereka sepulang sekolah, setelah istirahat makan siang, mungkin istirahat sebentar, untuk tidur mungkin. Nah setelah itu setelah mandi mereka kita bina adik-adik yang ada di panti. Tidak menutup kemungkinan juga kami melaksanakannya di desa kalau misalnya memang klien desa itu punya program. Nah kami yang menginisiasi, penyuluh itu diberikan mandat, ini ada dana sekian, mungkin bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan ini untuk bisa memberikan bimbingan kepada adik-adik kita. Jadi klien desa kerjasama dengan penyuluh agama seperti itu. Berarti
untuk membentuk karakter itu kita juga harus mulai dari anak-anak Bu ya, karena kan anak-anak itu paling rentan seperti itu. Jadi untuk membangun karakter itu pasti ada juga tantangannya, bagaimana kita deal with it gitu di masyarakat, karena setiap tantangan dan kita sebagai penyuluh utamanya pasti ada saja yang baik tantangannya di internal maupun eksternal. Nah, untuk tantangannya sendiri itu ada nggak Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak? Kalau yang namanya tantangan itu pasti ada, dan bukan saja ada, banyak, malah semua ada tantangan di situ. Sama dengan saya berikan contoh seorang penyuluh gitu ya, merasa tertantang bagaimana tabiat daripada kelompok-kelompok binaan yang dulunya tidak baik gitu, apa mungkin ada kelompok-kelompok, mudah-mudahan tidak ada gitu ya, kelompok-kelompok binaan yang suka pemabuk dan lain sebagainya. Dengan adanya kita berikan pembinaan ini kan menantang diri kita, bagaimana caranya merubah nih kelompok-kelompok yang dulunya malas dan lain sebagainya menjadi proaktif, kemudian menjadi bagaimana dengan agamanya sendiri. Kita ingin merubah itu adalah tantangan yang utama bagi kita gitu ya. Tapi dengan action yang kita laksanakan, kalau seandainya ada perubahan dengan karakter yang kita punya tadi, apa yang disampaikan Ibu Losari Drupadi, jadi mental kita yang kita rubah dulu gitu ya, karakter kita yang kita rubah dulu. Setelah kita mendapatkan poin dalam karakter kita, baru kita sampaikan kepada di mana kelompok binaan yang kita bina. Tentu ini luar biasa tantangannya. Begitu nanti suatu saat dia berubah gitu ya, nah disitulah ada kenikmatan tersendiri ya. Bagaimana dia banyak yang berucap, syukur saya diberikan pembinaan sehingga saya ngerti belajar, sehingga saya baik dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu. Kalau dari Ibu? Baik, kalau dari pengalaman saya mengajar di panti, apalagi yang namanya anak-anak dan usianya itu random. Jadi kalau di panti itu ada yang masih kecil, ada yang udah bajang, terus ada yang juga masih suka malas-malasan, mungkin capek dan lain sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya tantangannya itu banyak, karena kalau di panti itu kan karena selain usianya mereka itu berbeda-beda juga di kelompok binaan itu, mereka juga punya kegiatan lain seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan materi agar mereka tidak bosan, apalagi yang namanya materi agama nih Kiga ya, yang biar tertarik gitu Bu. Iya, yang notabene mungkin mereka aduh kayak gitu. Jadi gimana cara jadi kita berinovasi, mungkin kita kasih tayangan dengan slide menampilkan, atau mungkin kita bawakan cerita-cerita yang mungkin bisa mereka pahami sehingga apa yang mau kita sampaikan dan maksud tujuan kita menyampaikan materi A itu sampai dengan cerita seperti itu. Jadi menginovasikan teknik penyampaian seperti itu. Berarti di sini juga banyak tantangannya ya, mulai dari remaja, terus tuh bagaimana emosi dengan anak-anak itu, bagaimana kita mengontrolnya, dan itu merupakan suatu tantangan yang sangat luar biasa gitu dihadapin sama penyuluh agama. Tapi kalau misalnya mereka bisa melewati itu, juga mereka paham akan itu akan mendapatkan kenikmatan sendiri dari para Bapak dan Ibu seperti itu ya. Kalau misalnya untuk masyarakatnya sendiri nih Bu, bagaimana kita membangun harmoninya? Mungkin ada sebuah seminar atau penyuluhan-penyuluhan, tadi kan ada Dharma Wacana juga. Terus selain itu apa ada cara lain untuk membangun harmoni itu khususnya dengan masyarakat ya? Kita kembalikan dulu ke tugas pokok fungsi penyuluh. Tugas pokoknya dulu tadi belum terjabarkan secara utuh gitu ya. Kalau kita melihat tugas pokok daripada penyuluh itu ada sekitar 30 item. Actuating itu adalah bagaimana actionnya seorang penyuluh untuk merubah atau membina masyarakat. Jadi bagaimana kita laksanakan secara langsung ke lapangan untuk membina kelompok-kelompok masyarakat yang dulunya asube karma begitu contoh ya. Kemudian berubah menjadi sube karma, yang dulunya tidak paham akan agama berubah menjadi paham akan agama. Kemudian kepada siapa kita membina? Banyak kelompok di masyarakat yang kita bina itu ada kelompok pemangku, ada kelompok Serati Banten, ada kelompok pecalang, kemudian ada kelompok pakis, paiketan keluarga kerama istri, dan kelompok-kelompok lain banyak sekali di desa adat sendiri yang merupakan wilayah binaan kita.
itu banyak sekali ada kelompok-kelompok yang menjadi tanggung jawab kita untuk membina itu. Jadi apabila kita sudah melaksanakan tugas dengan baik, pasti yang disasar adalah kelompok-kelompok tadi. Bagaimana kita melaksanakan pembinaan secara intens, secara disiplin, itu yang dituntut agar kalau setiap hari kita dekati, diberikan yang baik, Astungkare lama-lama akan berubah menjadi yang baik. Demikian. Baik, berarti itu dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu Pak ya. Jadi misalnya kelompok pemangku tadi, terus ada juga gini suami istri seperti itu apakah langsung dari penyuluh masing-masing kecamatan atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau misalnya di desa adat nih tergantung permintaan dari klien desa. Kalau misalnya, kalau dari pengalaman Tiang, itu biasanya setiap desa adat kan melaksanakan yang namanya paruman, paruman Sarati Banten, paruman Agung, atau paruman kecil lainnya. Nah di sanalah kita bisa masuk. Jadi kita kalau seorang penyuluh itu tidak bisa mencari waktu yang khusus seperti itu. Jadi kita tidak bisa, tolong Pak klien carikan saya waktu, tidak bisa. Harus kita yang proaktif di desa tersebut. Ketika kita tahu, karena kita hubungan kita sudah baik dengan klien, otomatis klien kan akan menghubungi kita. Halo Bu penyuluh, hari ini kami ada paruman seperti itu misalnya. Nah pada saat itulah kita ikut hadir di sana. Ketika semua sudah berkumpul, masyarakat pada saat itu ikut paruman, nah di sana kita bisa memberikan bimbingan penyuluhan atau memberikan apalah yang ingin disampaikan oleh kliennya. Mungkin dibisikin, Bu di desa saya yang seperti ini harus disampaikan atau begini masalahnya. Jadi kita dibisikin oleh klien seperti ini. Jadi itu yang bisa kita sampaikan sehingga nyambung antara apa yang diharapkan oleh desa tersebut dengan apa yang kita sampaikan itu sejalan seperti itu. Oke, dari sisi perencanaan sendiri kita sudah menyebutkan tadi ada namanya organizing. Nah di organizing itu kita mapping ke dalam apakah dia seorang penyuluh pertama, apakah dia penyuluh muda, apakah dia penyuluh madian. Ini kan pembagiannya gitu ya. Nanti tentu implikasinya kepada siapa mereka membina. Anggap penyuluh pertama umpamanya kayak Ibu Uluh ini penyuluh pertama, tentu yang dibina adalah bagaimana generasi muda. Kemudian kalau meningkat ke muda umpamanya sudah mulai pembinaan wilayah khusus dan lain sebagainya. Kemudian kalau meningkat ke madya, yang kebetulan ada di Madya sekarang, yang dibina tentu yang kaum intelek, salah satunya kelompok pemangku ada Sarati Banten, tentu yang hubungannya lebih dekat dengan lebih menguasai daripada ilmu agama. Salah satunya kan Banten itu kan ilmu agama tinggi. Benar. Nah oleh sebab itu kelompok-kelompok yang disebut tadi intelek inilah yang disasar oleh yang penyuluh yang tingkatannya lebih tinggi seperti itu. Baik, berarti semua penyuluh itu dan juga kelompok-kelompok di masyarakatnya itu punya pasangannya tersendiri dengan penyuluh-penyuluh seperti itu ya. Oke, jadi para penyuluh juga harus siap sedia seperti itu ya, tidak bisa kita buat jadwal. Kalau semisalnya tadi kan Ibu dapat menyinggung tentang pasraman. Nah ada pasraman formal dan non formal. Nah untuk penyuluhnya sendiri, apakah bisa penyuluh tersebut masuk ke pasraman formal seperti sekolah atau hanya berfokus pada pasraman non formalnya seperti itu? Baik, kalau misalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyuluh itu tidak wajib hadir di sekolah. Karena apa Dek? Di sekolah itu sudah ada guru agama. Jadi peraturan kita membatasi gerak penyuluh untuk tidak ke sekolah karena di sekolah itu sudah ada yang namanya guru mata pelajaran agama Hindu. Tetapi jika di sekolah tersebut ya gitu misalnya diadakan kegiatan seperti tempo hari kita Pak Jero ya di SMP Negeri 3 itu ya ada kegiatan yang namanya pasraman kilat Adik. Jadi mereka mengirim surat ke kantor agama memohon tenaga penyuluh. Jadi kita hadir di sekolah itu ketika kegiatan itu saja. Jadi tidak rutinitas seperti itu sifatnya insidental ketika kita memang diperlukan di sekolah itu. Jadi kita hadir ke situ. Nah fokusnya kita itu ke pasraman non formal yang biasanya diadakan di desa-desa
yang biasanya dibentuk di desa-desa itu kita hadir di sana, utamanya saya selaku penyuluh agama ahli pertama seperti Raus Pak Jero tadi itu khusus membina remaja ke bawah seperti itu. Jadi masih belajar istilahnya, jadi masih membina anak-anak dan juga remaja. Jadi di sanalah kita fokus di pasrama non formal yang dibentuk oleh desa adat. Selain itu seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi itu ke panti asuhan juga kami fokusnya di pasraman yang ada di panti asuhan, dan beberapa panti asuhan itu kan juga ada pasramannya seperti itu. Jadi fokusnya kami di sana. Baik, oh jadi seperti itu. Kalau semisalnya tadi kan ada pasraman kilat, terus saya juga tahu ada pasraman mingguan. Nah, itu sebenarnya perbedaannya itu apakah terletak pada non formal formalnya atau bagaimana Ibu? Kalau pasraman kilat itu pasraman yang diadakan karena adanya waktu senggang gitu ya. Jadi bukan rutinitas, jadi bukan terus-terusan diadakan seperti itu. Jadi karena adanya kegiatan yang memang diperlukan untuk menambah wawasan siswa atau menambah wawasan dari kelompok sasaran kita itu, sehingga diadakanlah pasraman kilat. Mungkin kegiatannya 3 hari, mungkin kegiatannya 4 hari seperti itu. Nah, beda dengan pasraman yang memang sudah dilaksanakan oleh rutinitas dilaksanakan oleh desa adat. Seperti pasraman non formal itu kan berkelanjutan, berkesinambungan, jadi tetap konsisten. Misalnya kalau misalnya seperti di Jagaraga itu setiap hari Selasa kita wajib hadir di sana seperti itu. Kalau yang seperti di Menyali setiap hari Minggu gitu misalnya, penyuluh wajib hadir di sana setiap hari Minggu untuk membina adik-adiknya. Kenapa kita nyari hari libur? Karena kan adik-adik ada yang masih sekolah. Jadi kalau penyuluh itu kebanyakan kerjanya sih di hari libur dan malam. Kebanyakan sore juga kalau ke desa adatnya. Tapi kalau ngantornya sih tetap di jam kantor seperti itu. Pak Jero? Kita kembalikan ke tupoksi penyuluh. Jadi penyuluh itu adalah bertanggung jawab untuk kecerdasan masyarakat, termasuk karakter masyarakat. Jadi karena kita diberikan tugas untuk bagaimana perubahan karakter, pembinaan karakter masyarakat, masyarakat itu kan luas, termasuk di dunia pendidikan. Kita boleh ke sana, tetapi tentu kita tidak mengganggu daripada jadwal yang sudah ada di dalam. Salah satu disebutkan tadi, sekolah-sekolah itu punya ekskul, ya, ekstra kulikuler apa istilahnya itu. Kita bisa masuk di sana, bisa masuk di pramuka, bisa masuk di pasraman-pasraman yang dibuat oleh sekolah, yang tentu menginginkan agar penambahan perubahan karakter yang lebih baik. Benar. Banyak yang melibatkan kami. Artinya siapa saja lapisan masyarakat boleh kita bina, boleh kita berikan bimbingan dan penyuluhan, asalkan tidak berlawanan, tidak bertentangan dengan kelompok-kelompok yang ada, apakah sekolah dan lain sebagainya. Demikian. Baik, jadi itu kan kita juga harus berkolaborasi antara sesama penyuluh seperti itu. Nah, dalam kolaborasi itu bagaimana sih cara para penyuluh dengan penyuluh lainnya sehingga nanti terbangun harmonisasi yang bagus seperti itu, karena kedepannya kita kan juga bersama-sama seperti itu, Ibu. Baik, penyuluh kalau kita melihat struktur organisasi, penyuluh ada di struktur seksi urusan agama Hindu, yang mana seksi urusan agama itu mengurus tentang keagamaan non daripada sekolah, di luar daripada sekolah. Apa saja yang diurus, salah satunya adalah bagaimana pembinaan masyarakat. Nah, kemudian untuk terjadi harmoni agar tidak tumpang tindih kadang-kadang satu dengan yang lain, di situ tentu ada surat masuk dulu, kayak dibilang sama Bu Luh tadi, ada surat masuk, nanti pihak kepala seksi yang mendisposisi, ini gilirnya siapa, ini permintaan di sini, ini cocoknya dipadukan sama siapa. Nah, itu manajemen yang bekerja, yang mana kita berada di lingkungan seksi urusan agama Hindu seperti itu. Berarti tetap profesionalisme seperti itu ya. Kalau semisalnya nilai-nilai dan prinsip khusus yang dianut atau diajarkan di penyuluh agama itu, apakah ada Bapak Ibu? Misalnya yang apa ya, yang menjadi pedoman gitu. Kita sebagai penyuluh ada visi misi seperti itu. Mungkin dari Bapak? Tentu kita kembalikan ke masalah karakter. Kepada penyuluh dituntut satu tentu cerdas ya. Cerdas dalam artian apalagi kita memberikan pembinaan agama dan agama Hindu gitu ya, tentu kita harus cerdas dalam hal ini bagaimana konteks sastra yang akan kita sampaikan. Kita tidak semata-mata menyampaikan apa yang kita punya,
Jadi kita referensi daripada apakah kitab suci agama Hindu, kemudian kitab-kitab agama yang lain yang dapat kita bagi kepada masyarakat. Nah itu satu cerdas. Yang kedua kita harus baik ya. Kita sebagai yang disebutkan oleh Ibu Uluh tadi, kalau kita ingin merubah karakter orang lain, karakter kita harus berubah dulu. Kita harus baik dulu. Jadi baik dalam hal ini adalah bagaimana secara agama apa yang kita laksanakan itu benar. Yang dilaksanakan benar, kemudian tentu kita sebagai penyuluh harus menanggapi itu, kemudian harus melakukan itu pembinaan kepada masyarakat. Ininya harus baik dulu, tulus dan ikhlas gitu ya. Kata baik itu kan luas sekali. Jadi di samping cerdas tadi, tidak cukup nanti penyuluh hanya belajar satu sloka, umpamanya hanya Trikaya Parisuda, sedangkan permintaan di masyarakat banyak. Oleh sebab itu cerdas. Paham akan sastra-sastra agama, tentu konteksnya adalah bagaimana kita mereferen daripada masing-masing sastra yang ada. Kemudian baik attitude gitu ya, bagaimana secara etika dikatakan tadi luar dalam, bukan hanya di depan umum kita ngomongin masyarakat, tetapi dalaman kita baik gitu ya. Nah itu yang dapat sampaikan. Baik, kalau dari Tiang, kalau kerjasama itu penting banget ya dalam kita melaksanakan tugas. Maaf ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita bertugas didisposisi oleh Bapak Kasih, tentu saja kerjasama antar teman itu harus tetap dilaksanakan karena apa? Kalau misalnya kita tidak kerjasama kan otomatis apa yang akan kita sampaikan itu nggak sama dengan teman seperti itu. Jadi harus tetap berkomunikasi dengan teman terlebih dahulu sebelum kita melakukan bimbingan penyuluhan, seperti itu mungkin. Baik, terima kasih. Berarti harus linear seperti itu Bu ya. Kalau misalnya tadi kan disinggung Bapak juga mempelajari mengambil referensi dari umat-umat lain. Jadi di sini penyuluh agama juga memiliki tupoksi untuk membangun hubungan yang baik dengan agama lain seperti itu. Bagaimana membangun moderasi agama yang baik. Nah, apakah di dalam moderasi beragama ini bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun sekolah-sekolah seperti itu untuk membangun moderasi beragama ini? Karena kita tahu dulu di STA juga ada kegiatan moderasi beragama seperti itu. Moderasi baru-baru ini beberapa hari yang lalu kita penyuluh dilantik untuk penyuluh lintas agama. Kebetulan saya sebagai ketuanya, di mana anggota kami itu adalah semua penyuluh lintas agama yang ada di Kementerian Agama. Jadi bagaimana kita menyampaikan ke umat oleh pemerintah dalam hal ini Sekju Kementerian Agama gitu ya. Bagaimana kita harus moderasi orang-orang agama ini, harus moderasi penyuluh terutama. Jadi jangan nanti penyuluh ke lapangan kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang notabene orang Hindu, memprovokasi malah gitu ya. Oh, umat lain itu jelek, umat si A itu kurang bagus, kita harus nah itu tidak diperkenankan lagi. Jadi mari kita memoderasi diri bahwasanya siapapun yang ada di dunia ini termasuk 6 agama yang ada di Indonesia itu adalah semua saudara. Apalagi kita sudah sangat fasih dengan bahasa Tatuamasi. Dia itu adalah kamu juga gitu ya. Bahwasanya dia itu mereka sama. Tidak ada yang lain. Kecuali memang keyakinan kita yang berbeda. Kalau saya Hindu, tentu ayat-ayat agama Hindu akan saya sampaikan kepada teman-teman yang Hindu. Tetapi pesan kita kepada intern umat beragama Hindu, tidak boleh kita menyakiti orang lain. Baik dengan bahasa maupun dengan fisik tentunya. Ya. Bukan hanya dengan fisik, dengan psikis saja kadang-kadang kita menyakiti orang itu jauh lebih sakit daripada yang lain seperti itu. Jadi bagaimana kita tetap menyebarkan dan memberikan informasi dan pengetahuan kepada umat kita, tetapi juga kita tidak mendiskriminasi dan menganggap bahwa agama kita yang paling baik seperti itu ya. Jadi kalau dalam sekarang itu kan ada namanya konteks globalisasi. Kalau misalnya kita sebagai penyuluh agama, bagaimana sih Bapak dan Ibu mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimiliki oleh penyuluh agama tapi tetap terbuka terhadap kehidupan modern saat ini seperti itu? Mungkin dari Ibu? Baik, terima kasih. Yang namanya agama Hindu seperti itu nih, apalagi kita ada di Bali, tentu saja dengan perkembangan globalisasi ini
memberikan perkenalan kepada adik-adik kita nilai-nilai adat dan budaya tradisional yang ada di Bali. Jangan sampai budaya Bali yang sudah dibangun luar biasa oleh leluhur-leluhur kita itu malah tergerus oleh globalisasi. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, kita tidak boleh menutup diri dari yang namanya arus globalisasi. Yang namanya sekarang kan apalagi kita bekerja begitu ya, kita bekerja dengan satu handphone gitu ya. Itulah yang namanya perkembangan globalisasi. Kalau kita tidak bisa menuruti itu juga kita juga bisa ketinggalan seperti benar. itu. Nah, cara kita adalah sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen, yang namanya harmoni penyuluh itu tetap membuka diri, tetap upgrade dengan ilmu pengetahuan. Harmoni itu dalam arti adalah handal, profesional, moderat, dan melayani. Itu harmoni dalam tugas dan fungsi penyuluh agama. Nah, selain itu Bapak Dirjen Bimas Hindu juga menyarankan bahwa seorang penyuluh itu harus ikut serta dalam yang namanya digitalisasi penyuluhan. Kita tidak hanya terpaku pada penyuluhan lewat tatap muka saja, kita bisa membuat bentuk-bentuk media penyuluhan yang lain. Contohnya adalah yang sudah kami buat itu bersama Pak Juru juga dalam bentuk video. Kita sebarkan di YouTube, kita sebarkan di media-media sosial kita sebarkan malah di TikTok. Jadi kita tidak menutup kemungkinan membuat penyuluhan itu lewat media TikTok karena itu yang sedang digandrungi oleh anak-anak kita. Itu yang sedang diminati seperti itu. Oleh generasi-generasi kita, sehingga apa yang akan kita sampaikan itu tidak terbatas, tidak terbatas hanya lewat tatap muka saja. Ketika kita bertemu baru kita bisa memberikan penyuluhan, tapi lewat media sosial pun bisa kita lakukan itu seperti ini Berarti dalam genggaman juga dapat kita melakukan penyuluhan seperti itu. Jadi saya mau bertanya nih tentang pendapat Bapak Ibu. Tadi kan dibahas tentang penyuluh agama. Nah, ada kan lewat media sosial dan juga teknologi seperti itu. Ada sekarang upacara agama adat seperti itu. Itu dilakukan lewat media sosial seperti video call seperti itu. Misalnya ada yang menikah seperti itu, tapi misalnya cowoknya masih di luar negeri, tetapi ceweknya sudah di Bali seperti itu, tapi tetap dilangsungkan pernikahan itu. Nah, apakah itu sesuai gitu sesuai dengan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama? Oke, mari kita lihat dulu apa itu globalnya Hindu itu adalah terdiri dari rasa dan pikiran. Jadi ada bagaimana daya tangkap kita terhadap agama. Salah satu yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau orang menikah dari jarak jauh, itu sah enggak menurut agama Hindu? Mari kita lihat definisi Tuhan itu sendiri. Tuhan itu akan menyaksikan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu satu dulu. Kedua, tentu kita ada namanya keadaan. Dalam keadaan tertentu itu dapat dilakukan. Buktinya banyak yang sudah melakukan itu kan. Nah, kemudian tentu kalau kita bawa ke budaya, ini adalah termasuk budaya baru. Ini diakibatkan oleh zaman Covid kemarin, banyak yang tidak bisa tatap muka karena dia harus memberikan upacara, maka inisiatif atau keberanian daripada penglingsir-penglingsir, sulinggih-sulinggih untuk mengambil keputusan itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru dan kita harus akui ini adalah sesuatu yang boleh dilaksanakan apabila dalam satu keadaan tertentu. Tidak terus, kan kita mengatakan bahwa agama itu kan fleksibel. Silahkan dilaksanakan, tetapi kalau memang itu dibutuhkan. Kalau seandainya kita bisa tatap muka, kita datang, itu jauh lebih baik. Tetapi kalau memang tidak bisa, ketimbang nanti gara-gara kita tidak bisa bertemu, batal acara orang, nah ini yang artinya fleksibelnya itu berjalan, cuman sesuaikan dengan boleh enggak aturannya seperti apa gitu ya, aturannya seperti apa. Kalau seandainya jarak jauh, seperti apa yang di jauh di situ mempersiapkan alat-alat upacara dan lain sebagainya. Kemudian tentu media komunikasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kan tidak jauh berbeda dengan bagaimana orang ngidupang gong di pura melalui handphone, telepon atau melalui alat-alat yang lain, bukan gongnya langsung kan berjalan itu gitu. Tapi tentu ini karena keadaan tertentu, bukan karena kesengajaan gitu ya.
Berarti itu tidak akan menghilangkan nilai-nilai spiritual dan harmoninya ya? Tidak akan, jadi yakin tidak akan. Baik, kalau misalnya saya tanya ke Ibu, kalau pendapatnya tentang hal itu bagaimana? Apakah sama atau bagaimana Bu? Baik, karena memang sudah keadaannya seperti ini jadi kan agama Hindu itu seperti raos Pak Jero tadi fleksibel, nggih. Jadi kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang memang sudah tidak bisa seperti itu. Jadi kalau caranya bagaimana kita mencari solusi? Tentu saja semua hal, semua masalah pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Nah, dengan terkait dengan perkembangan teknologi ini, mungkin ini yang bisa kita jadikan solusi sehingga sesuatu itu, upacara itu tidak terhambat jalannya, seperti itu, tidak mengurangi maknanya. Yang penting kesepakatan antar berdua, antar pihak puruse mungkin pradana dalam hal ini kan konteksnya pewiwahan itu sama-sama setuju, tidak ada yang keberatan. Jadi kalau mereka misalnya legowo dan lascarya menjalani upacara seperti itu, kenapa kita permasalahkan? Mungkin seperti ini Baik, terima kasih Bu. Berarti kita juga harus bersifat fleksibel dan juga lihat bagaimana keadaannya ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau semisalnya di antara pengurus ataupun penyuluh agama itu membangun harmonisasi, kita kan ada tantangan-tantangan juga. Tetapi bagaimana sih kita membangun sesuatu yang positif di antara para pengurus tersebut? Itu bagaimana? Baik, terima kasih. Seperti yang sudah Tiang sampaikan tadi bahwa tupoksi penyuluh agama itu selain harmoni di sini, selain artinya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan negara, juga membangun hubungan yang baik antar intern kita, intern kami seperti itu. Jadi beberapa hal yang sudah terprogram dan terlaksana di kami itu, kami melaksanakan pertemuan rutin mungkin setiap minggunya di hari Jumat dan Senin seperti itu, dengan digawangi oleh Bapak Kepala Seksi Urusan Agama Hindu dan juga Bapak Korluh. Itu kami melaksanakan yang namanya persamaan persepsi. Mungkin pada saat seperti sekarang kan ada yang namanya Perpres 72 tahun 2021 terkait dengan percepatan penurunan stunting, di mana kami sebagai penyuluh agama itu juga wajib melaksanakan bimbingan penyuluhan kepada calon-calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Nah, salah satu contohnya atau tugas kami itu melaksanakan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin. Nah, bagaimana kita bisa menyamakan persepsi materi apa yang akan kita sampaikan kepada si calon pengantin itu, kami rembukan terlebih dahulu dengan arahan Bapak Korluh dan juga Bapak Kasih. Nah, dengan cara itulah kami membangun harmoni, kami membangun kerjasama agar satu persepsi kami ketika di masyarakat dan kami satu nada, satu kesatuan, tidak berbeda-beda antar satu penyuluh dengan penyuluh yang lain seperti itu. Itu salah satu yang sudah terlaksana di kami. Selain itu kami juga mengevaluasi gitu ya, apa yang sudah terjadi di bulan itu, apa yang sudah kami laksanakan di bulan itu, dan kami rencanakan kembali apa yang akan kami laksanakan di bulan selanjutnya. Itu sudah terprogram dan terjadwal atas arahan dan bimbingan Bapak Korluh seperti ini Kak. Baik, jadi di sini profesionalisme dari Bapak pemimpinnya dan juga pengurus-pengurusnya itu tetap terjalin ya Ibu ya, sesuai dengan bagaimana tupoksinya seperti itu. Dan di sini sebagai penyuluh juga khususnya di masyarakat pasti ada saja tantangan dan juga hambatannya. Tadi kan kita sudah bahas hambatannya dan juga tantangannya. Kalau misalnya saya bertanya tentang bagaimana sih pengalaman Bapak Ibu saat misalnya melakukan penyuluhan, karena kan kita tahu bahwa masyarakat itu ada banyak. Bagaimana kita beradaptasi terhadap keberagaman budaya mereka dan juga latar belakang mereka yang berbeda, karena itu merupakan faktor kunci bagaimana kita itu dapat menciptakan harmoni. Oke, mungkin kembali ke pengalaman saya sendiri menjadi seorang penyuluh. Saya mulai dari penyuluh di Kalimantan sampai sekarang ke Bali gitu ya. Ada beberapa hal unik. Salah satu contoh umpamanya pada saat penyuluhan tiba-tiba saja beberapa orang gitu ya, satu persatu meninggalkan tempat pada saat kita memberikan penyuluhan. Itu beberapa tempat banyak terjadi. Kemudian ada lagi yang pada saat kita memberikan penyuluhan, terutama mohon maaf,
tanda kutip ibu-ibu ini suka curhat dengan temannya gitu ya, malah tidak memperhatikan gitu. Ini yang luar biasa, kadang-kadang kita merasa di depan, tidak dihargai dan lain sebagainya. Dan banyak lagi yang lain gitu ya. Kadang-kadang ada informasi nyeleneh, kami tidak membutuhkan penyuluhan, kami membutuhkan uang. Hal-hal seperti itu banyak. Jadi yang itu kita mapping kemudian bawa ke dalam, bagaimana kita caranya ini. Makanya ada di penyuluh itu ada pedoman, bagaimana kita mempedomani setiap kegiatan. Kalau saya contohnya begini, setiap akan memberikan penyuluhan, saya buat aturan singkat di situ. Bapak Ibu, saya akan mengadakan penyuluhan. Aturannya adalah apabila nanti ada ibu-ibu yang ngobrol, saya tunggu dulu Bu. Setelah ibu selesai ngobrol, saya akan lanjutkan Dharma Wacana seperti itu. Nah, kiat-kiat itu dengan cara yang humanis kita laksanakan, lama-lama sudah terbiasa. Kemudian di sisi lain untuk caranya meningkatkan bagaimana responnya dia, cara pandangnya biar lebih baik, tingkatkan karakter dan ilmu kita ke dalam. Jadi semakin baik kita di depan itu, semakin banyak punya file-file ilmu, mereka itu justru akan semakin tertarik. Banyak sekarang kita lihat ada orang yang memarahi orang lain gitu ya. Apa itu? Kadang-kadang ada seseorang yang memarahi tetangganya pada saat duduk itu, "Dena kiuyut anak Dharma Wacana nih." Ada yang begitu, banyak yang kita lihat. Nah, inilah yang seninya kita di lapangan yang menurut saya ini adalah suatu ilmu yang lama-lama kita kuasai ke dalam, bagaimana caranya untuk agar mereka tidak ribut, agar mereka patuh kepada apa yang kita sampaikan, demikian. Baik Bapak, berarti ini kan banyak juga karakter masyarakat, seperti bagaimana kita juga memahami dan juga bagaimana kita beradaptasi dengan mereka sehingga terjadi harmonisasi yang baik seperti itu. Kalau misalnya pengalaman dari Ibu sendiri? Baik, sebagai seorang penyuluh ahli pertama ya, yang mungkin dulu masih penyuluh non PNS dan baru diangkat tahun kemarin, itu pengalamannya di lapangan, terutama di desa. Kalau misalnya di panti sih sudah biasa, kalau di desa itu ketika mungkin klien desa adatnya mengajak paruman dan memberikan kesempatan kita untuk melakukan Dharma Wacana, yang notabene usia dari yang kita berikan Dharma Wacana itu kan sudah penglingsir, sudah jero-jero mangku seperti itu, dan apalah ibu yang masih yang namanya masih baru belajar seperti itu. Jadi di sanalah tantangannya, terutama ketika memberikan Dharma Wacana kepada jero mangku di pura, itu mungkin perlu memang persiapan yang benar-benar harus ya itu dia. Jadi ketika membawakan itu tidak sampai menyinggung mereka, atau mungkin tidak ada yang salah sloka-slokanya, itu mungkin yang menjadi tantangan utamanya kalau misalnya di desa. Baik, jadi banyak sekali ya, beragam seperti itu. Jadi mungkin Ibu sudah menjadi penyuluh itu selama berapa tahun? Kalau penyuluh non PNS-nya itu sudah 6 tahun dan sekarang mau menuju 2 tahun PNS-nya. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya diangkat 2002 di Kalimantan 13 tahun, sisanya di Buleleng di Bali. Jadi sekitar 20 tahun jadi penyuluh. Oh, luar biasa sekali ya, mengabdi seperti itu. Kalau misalnya kesan Bapak selama menjadi penyuluh agama dan juga harapan ke depan sebagai penyuluh agama itu bagaimana Pak? Kesannya tentu positif karena di situ ada tantangan. Kalau saya begitu kita ditantang dengan keadaan-keadaan yang kadang-kadang nyeleneh, kemudian kita dapat membalikkan keadaan itu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Bahkan ada kadang-kadang di masyarakat, sekarang mari kita dengarkan ada Pak Jiro Pasa yang dari Kementerian Agama memberikan penyuluhan, kadang-kadang ramai datang di akhir-akhir. Itu kan sesuatu yang menyejukkan hati, berarti apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh mereka, itu sesuatu kebanggaan tersendiri. Kemudian tentu ke depan harapan saya adalah, karena saya sebagai seorang penyuluh, apapun ilmu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, karena saya sendiri dan kami penyuluh itu merupakan guru masyarakat, tentu guru itu ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik ini kalau diterima dengan baik oleh masyarakat, kan masyarakat ini akan dapat membangun dirinya sendiri, bahkan membangun bangsa dan lain sebagainya dari hanya kata-kata seorang penyuluh. Bagaimana membangun mental, psikis daripada umat, demikian. Baik, kalau Ibu yang notabene-nya sudah hampir 7 tahun gitu, gimana sih Bu kesannya sebagai penyuluh agama dan harapan ke depannya gitu?
Baik, kesan-kesannya luar biasa ya. Selama 7 tahun ini saya harus banyak belajar lagi, masih banyak hal yang harus saya gali dalam ilmu agama yang walaupun pada saat ini sudah belajar ilmu agama Bigun sebelumnya, tapi perlu ditingkatkan lagi tentunya dengan belajar dan terus belajar. Selain itu juga harapannya ke depan adalah mengajak ini masyarakat terutamanya yang pengguna media sosial, karena kami juga sudah melaksanakan bimbingan penyuluhan lewat media sosial. Itu jangan hanya utamanya anak muda nih Ki, kalau misalnya ketika kita melihat postingan tentang agama jangan di skip, tolong tonton itu, like, subscribe dan lain sebagainya. Mungkin bisa di share juga, kan itu juga berfungsi untuk berguna untuk adik-adik kita, untuk orang-orang terdekat kita, seperti itu. Jangan hanya menonton hal-hal yang mungkin sifatnya hiburan saja, seperti itu. Kalau misalnya ada, kalau misalnya ada postingan tentang ilmu agama, di skip aja ya. Mungkin harapannya ke depan seperti itu, karena kan kami sudah menginovasikan cara penyuluhan kami lewat media sosial. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu tadi ya sudah banyak kita membahas tentang tupoksi dan juga apa itu penyuluh agama dan juga pandangan dari para penyuluh terhadap kejadian yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi mungkin kita langsung saja melakukan closing statement dari Bapak terlebih dahulu. Oke. Jadi seorang penyuluh agama gitu ya mempunyai fungsi satu mengedukasi, kemudian advokasi, kemudian konsultasi dan informasi gitu ya. Marilah kita menjadi orang yang tepat untuk itu. Bagaimana kita menginformasikan ajaran agama kepada masyarakat yang benar. Kemudian mengedukasi bagaimana kita mendidik masyarakat yang dulunya tidak paham akan agama menjadi paham akan agama, yang dulunya jelek sekarang menjadi baik. Kemudian bagaimana kita menjadi advokasi, bagaimana secara hukum, bagaimana kita membela daripada umat kita agar umat agama Hindu selalu ajak, bukan malah semakin banyak dikonversi. Artinya bagaimana kita tetap utuh dalam keadaan kita, bahkan mudah-mudahan bisa bertambah gitu umpamanya, dari keajakan kita untuk bagaimana menguasai ilmu-ilmu penyuluhan agar mereka itu tetap stand atau tetap berdiri di agama Hindu, tidak goyah akan keyakinan sendiri. Kemudian konsultasi, jadi kita tetap memberikan konsultasi, bukan saja kepada wilayah binaan, siapa saja yang datang berkonsultasi, baik dari mahasiswa, siapa saja, kita tetap memberikan konsultasi yang baik tentunya, konsultasi kita tentang materi agama. Dan jangan kita lupa bahwa materi agama itu adalah di setiap lini kehidupan itu materi agama semua. Semua berhubungan dengan agama. Dari A sampai Z berhubungan dengan agama. Oleh sebab itu kalau seandainya dikonsultasikan, kita berikan pengarahan yang baik, tentu dia akan mengerti. Kalau sudah mengerti dengan ajaran agama dan dia melaksanakan ajaran agama, jadi umat itu akan cerdas, maka bangsa Indonesia akan sangat mudah membangun negeri ini. Demikian. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya. Mungkin dari Ibu sebagai closing statement kepada sahabat Empu Kuturan di rumah dan juga khususnya generasi muda seperti itu, gimana tuh Bu? Baik, terima kasih untuk sahabat Empu Kuturan yang ada di rumah. Mari kita perdalam lagi ilmu-ilmu agama kita. Kita boleh saja melek teknologi, boleh ikut-ikutan yang namanya arus globalisasi, tapi jangan lupakan ilmu agama itu adalah ilmu untuk basic kita menjadi kuat menjalani segala jenis kehidupan, segala jenis macam tantangan ke depan, agar kita tidak mudah goyah, agar kita selalu kuat menjalani setiap hambatan yang ada, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Semoga diskusi tadi dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan kepada sahabat Empu Kuturan di rumah untuk menjadi pendorong, untuk memperkuat harmoni penyuluh agama, masyarakat, para dosen, mahasiswa, masyarakat dan juga murid, bahkan sampai umat lain seperti itu dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat yang serasi dan bermoderasi. Dan sebelum kita akhiri Talk on Point pada hari ini, mari kita selalu bersyukur atas pembelajaran berharga yang telah kita dapatkan pada hari ini bersama dengan Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa sekali dari penyuluh di Kabupaten Buleleng seperti itu.
Dan juga semoga kerjasama dan semangat kolektif yang kita bangun di Istana Negeri Empu Kuturan Singaraja dapat terus berkembang dan membawa perubahan positif, dan juga profesionalismenya dari penyuluh agama itu dapat ditingkatkan seperti itu. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber saya yang sangat luar biasa sekali, dan juga terima kasih kepada sahabat Empu Kuturan di rumah yang sudah setia menemani kita. Dan saya akhiri dengan sebuah kata, yaitu tetaplah bersatu dalam semangat untuk membangun harmoni dan meningkatkan profesionalisme dalam penyuluhan agama Hindu. Sebelum makan buah delima, jangan lupa makan nasi. Sebagai umat beragama, mari tetap jaga harmonisasi. Saya Raini Mahesa, sampai jumpa pada Talk on Point berikutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Thank you.